Ini satu hal yang Tuhan kerjakan karena Tuhan berjanji tunggu di Yerusalem dan Tuhan akan curahkan kuasanya, rohnya, ya, to be clothed with the power of God. Ya, ini satu hal yang sangat penting sekali sehingga pada hari Pentakosta Tuhan mencurahkan rohnya ada di tengah-tengah kita. Saudara, yang saya tekankan hari ini adalah tentang ada suatu perubahan yang besar kalau roh Allah itu bekerja di dalam kehidupan kita, ya, yaitu kesatuan. Kesatuan merupakan satu hal yang sangat penting hari-hari ini, seperti Presiden yang baru Joe Biden pun tekankan unity. Ya, memang dalam hari-hari ini di Amerika sedang dipecah belahkan dengan Partai Republik dan Partai Demokrat sehingga tidak ada unity. Tetapi ini yang Tuhan ingin di off-kan aja, volumenya di off-kan aja. Hari-hari ini yang Tuhan ingin kerjakan, terlebih Amerika ini satu kerinduan yaitu adanya unity. Saudara, kalau kita perhatikan dalam hari-hari ini, dunia ini sedang kehilangan unity, kehilangan kesatuan. Dunia sedang kehilangan satu kata kesatuan ini. Ya, seperti apa saudara lihat, terbukti dengan tidak adanya kesatuan di antara bangsa-bangsa ini. Ya, kalau saudara perhatikan di dunia ini hari-hari ini sedang bergolak besar antara Timur Tengah antara Israel dan Palestina yang sebenarnya bukan Palestinanya tapi dengan kelompok teroris yang bernama Hamas itu yang membuat gejolak yang besar. Saudara, kalau kita perhatikan dengan adanya gerakan teroris ini sehingga membuat dunia goyah juga ya saudara, karena ada yang melihat berbicara memandang dari sudut agama, memandang bukan dari sudut politiknya atau bangsanya, tapi dari lebih banyak yang condong sudut dari segi agama, ya, sehingga keadaan bukannya semakin baik, bahkan di mana-mana terjadi pergolakan yang besar, ya, baik di Timur Tengah sendiri, dari Israel, bahkan sampai ke Amerika pun saudara bisa melihat pergolakan ini pun terjadi, ya. Sehingga beberapa hari yang lalu ada seorang Yahudi pun karena dia pakai topi itu, namanya apa topinya itu? Dia pakai topi itu, akhirnya dia dipukul, ditendang, di segala macam, ya, oleh satu kelompok yang tidak bertanggung jawab. Saudara, ini satu keadaan karena apa? Tidak ada kesatuan. Bahkan Amerika sendiri secara keseluruhan pun, ya, kalau saudara lihat dalam hari-hari ini semakin terasa ketidaksatuan itu. Ya, dulu nggak ada anti Asia, ya, sekarang ada anti Asia. Dulu kan antara kulit warna putih dan warna hitam, dan ya itu yang terjadi. Tapi sekarang saudara perhatikan, sampai kita orang-orang Asia pun kena imbasnya dari ketidakadanya kesatuan itu. Nah saudara, kalau kita melihat dalam pembacaan kita hari ini dalam ayat 1, di sana kita melihat ada satu kesatuan yang sangat indah di antara murid-murid Yesus. Katakan semua orang percaya itu berkumpul di satu tempat, ya. Kalau sudah baca dalam ayat 1 dikatakan ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya
berkumpul di satu tempat. Ini berbicara satu kesatuan yang terjadi di antara orang percaya. Tapi apa yang terjadi sebelum ini? Kalau saudara perhatikan pada hari-hari Paskah, saudara di sana waktu mereka merayakan hari Paskah, mereka pun merayakan di satu tempat, tetapi tidak ada kesatuan. Ya, coba buka dalam Lukas yang ke-22 ayat 24. Dalam Lukas 22 ayat 24, di sana dikatakan terjadilah juga apa? Pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Jadi saudara, ini keadaan sebelum hari Pentakosta. Saudara perhatikan, tidak ada kesatuan, bahkan mereka saling berusaha untuk menganggap diri mereka besar. Ya, ada pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Dan ini kita sayangkan dalam hari-hari ini juga. Kalau sudah perhatikan, keadaan ini pun bisa terjadi di antara gereja dalam gereja Tuhan dalam hari-hari ini, satu dengan yang lain. Ya, saling berebut kedudukan. Aduh, saya kadang-kadang, orang Jawa bilang ngelus dodo itu prihatin. Ya, kenapa sih kok mesti berebut untuk menduduki kedudukan atau ingin mencapai satu kedudukan yang paling tinggi dalam pimpinan? Ya, ini yang kita sayangkan. Bukan hanya gereja-gereja lain, gereja Pentakosta pun sudah ikut-ikut hari-hari ini. Ambisi begitu besar untuk menjadi pemimpin yang besar. Saudara, ini satu contoh keadaan sebenarnya bukan satu kesatuan, tapi sudah tidak ada kesatuan antara murid-murid, antara orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan dalam hari-hari ini. Oleh karena saudara, kita rindu melihat karya Allah Roh Kudus sendiri kan bekerja di tengah-tengah kehidupan ini. Maka itu Tuhan katakan, tunggu, nantikan, ya, janji Tuhan itu apa? Pencurahan Roh Kudus, agar mereka dapat bersatu, sehingga dalam kesatuan itu mereka melupakan apa? Melupakan pertengkaran, melupakan perselisihan, melupakan kesukuan, kebangsaan, dan semua perkara yang terjadi. Untuk apa? Untuk menjadi satu. Saudara, ini yang Tuhan inginkan sebenarnya, ya. Kesatuan di dalam Tuhan. Oleh karena saudara, kalau kita perhatikan dalam hari-hari memang merupakan suatu mujizat yang besar, ya, ketika hari Pentakosta mereka berkumpul bersama-sama dan menantikan janji itu, dan terjadilah kesatuan yang terjadi di antara murid-murid Yesus. Tapi apa yang terjadi selanjutnya ini yang terjadi bukannya di tengah-tengah murid Yesus, tapi juga sampai ke tempat-tempat yang lain. Tuhan inginkan ini terjadi satu kesatuan yang besar. Mungkin saudara, pada pagi hari ini Alkitab agak menyatakan hal ini setelah dicurahkan Roh Kudus di tengah-tengah umatnya, apa yang terjadi selanjutnya, ya? Yang pertama, kalau kita buka dalam 1 Korintus yang ke-12 ayat 12 dan 13. Kalau kita buka dalam 1 Korintus yang ke-12 ayat 12 dan 13, di sini berbicara tidak ada lagi perbedaan. Ya saudara, kesatuan itu sangat indah sekali, sehingga menimbulkan apa? Tidak ada lagi perbedaan, ya. Ayat 12-13 katakan, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua
baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Ya, saudara, di sini katakan kita adalah satu tubuh. Ini satu hal yang Tuhan inginkan, gereja itu merupakan satu tubuh, meskipun terdiri dari banyak anggota. Ya, satu tubuh kita ya. Saudara katakan ini satu tubuh, tapi terdiri dari banyak anggota tubuh. Coba bayangkan saudara, kalau anggota tubuh ini tidak bisa bekerja sama, tidak bisa bersatu, apa yang terjadi? Ya, tangan kiri mau lakukan ini, tangan kanan mau lakukan ini, tidak bisa bekerja sama dengan satu yang lain. Ya, satu mau ke kiri, satu mau ke kanan, kaki mau kiri, mau kanan, wah itu jadi bingung ya. Saudara, tidak ada satu kesatuan. Maka ini yang Tuhan inginkan, satu tubuh dengan banyak anggota disatukan dengan satu roh. Maka saudara, ini yang terjadi dalam hari-hari. Tanpa pekerjaan Roh Kudus dalam hari-hari ini, bagaimanakah gereja dapat disatukan? Nah, di sini dikatakan setelah disatukan oleh Roh Kudus, tidak ada lagi apa? Yunani atau Greek atau Gerika. Yahudi atau Gerika. Gerika itu Yunani. Ya, Yahudi atau Gerika. Kalau sudah perhatikan, dulu ada. Sebelum Roh Kudus curahkan itu ada. Tidak ada lagi dikatakan abdi atau budak atau orang merdeka. Jadi saudara, semua levelnya sama. Semua merdeka, orang merdeka dan budak itu sama. Dulu ada. Ya, kalau sudah melihat apa yang dimaksud dalam ini, memang Tuhan, apa yang Tuhan maksudkan dengan Yahudi dan Gerika ini, di sini berbicara tidak ada lagi kesukuan atau bangsa. Maka saudara, sangat indah sekali ya kalau kita boleh saling berkumpul di tengah-tengah keberbedaan warna kulit. Ya, di sini hampir semua orang Indonesia. Tapi kalau sudah ke gereja Amerika, saudara bisa melihat begitu banyak perbedaan. Kalau kami ada di Brooklyn ya, kami selalu ke gereja program Tabernakel. Jadi saudara bisa melihat sana ke berbagai bangsa itu ada di dalam gereja itu. Ya, itu pada waktu suatu ketika pendeta Simbala, pendeta Gembala di sana, dia mengungkapkan tentang Yohanes 3 ayat 16. Kemudian dia memanggil dari negara ini, semua yang ada di dalam, banyak sekali saudara, untuk menyampaikan Yohanes 3 ayat 16, satu ayat yang tidak asing lagi. Kenapa? Perbedaan itu ada ya, memang ada perbedaan. Warna pun berbeda, cara berpikir pun sudah berbeda. Tetapi disatukan di dalam roh. Ini yang Tuhan inginkan, tidak ada lagi kesukuan atau bangsa. Kita baca dalam Efesus 2 ayat 14 sampai 18. Dalam Efesus 2 ayat 14 sampai 18, di sana firman Tuhan katakan, karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Sampai 14-18 saja. Di sini kita perhatikan kedua belah pihak disatukan oleh roh. Ini berbicara kesukuan, bangsa disatukan di dalam satu roh, sehingga
dapat layak untuk datang masuk kepada Bapa. Contohnya ya saudara, dalam gereja mula-mula juga kalau sudah perhatikan, waktu Petrus berbicara di tengah-tengah orang-orang yang bukan atau non-Yahudi, Gentile, kalau sudah perhatikan dalam kisah yang ke-10, dalam kisah yang 10 ayat 34 sampai 36, dalam kisah 10 ayat 34 sampai 36 dikatakan, lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan apa? Orang. Ayat 35, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus yang adalah Tuhan dari semua orang. Saudara, di sini satu hal yang sangat penting sekali. Petrus menerima firman ini untuk menyampaikan berita kebenaran itu kepada semua orang. Karena Petrus di dalam hal ini Petrus masih punya satu keyakinan bahwa Yesus itu adalah untuk orang Israel saja. Tetapi Tuhan membuktikan pada waktu dicurahkan Roh Kudus, sehingga Petrus tidak dapat berbicara apapun, orang-orang Yahudi pun tidak bisa berbicara apapun, melihat Tuhan pun mengasihi orang-orang yang bukan Yahudi. Seperti sudah baca dalam ayat 44. Kalau kita melihat ayat 44 seterusnya sampai ke 45, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengar pemberitaan itu. Dan semua orang yang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa lain juga. Ya, ini satu bukti yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan orang Yahudi sendiri. Karena Petrus sendiri, saudara, sebelumnya Petrus masih berkeyakinan, ya, bahwa sebenarnya ada perbedaan dengan suku-suku bangsa yang ada di dunia ini. Tetapi kita melihat di sini dalam ayat 44-45 ini, tapi Roh Allah yang dicurahkan itu membuka mata mereka. Kenapa? Roh itu mempersatukan bangsa Yahudi dan bangsa yang lain. Nanti sangat disayangkan kalau dalam hari-hari ini masih tidak ada satu kesatuan. Maksud dikatakan kita orang-orang percaya, ini yang jangan disayangkan sekali. Orang-orang yang menjadi tubuh Kristus tetapi tidak bisa bersatu. Ya, saudara, di sini kita melihat maka itu tidak ada lagi orang Yahudi dan tidak ada lagi orang Greka atau orang Yunani. Tetapi juga dikatakan tidak ada lagi abdi budak atau orang merdeka. Nah, saudara, ini berbicara tentang tidak ada perbedaan tingkat atau derajat, ya. Saudara, di sini seperti dalam masa-masa yang ada, ya, seperti di Amerika Serikat, kalau saudara perhatikan dampak dari perbudakan pada masa lampau sampai sekarang masih dapat terjadi. Ya, saudara perhatikan di sini orang masih merasa, sebagian orang merasa lebih tinggi daripada yang lainnya. Ya, merasa lebih tinggi. Ya, karena
Dulu mereka keturunan budak dan kita keturunan orang merdeka. Wah, ini yang kadang-kadang menjadi satu gap yang cukup besar terjadi di dalam negara ini. Terasa sekali. Ada kelompok-kelompok yang berkulit putih, dia selalu melakukan sesuatu yang tidak baik kepada yang kulit hitam. Ini masih terasa sekali. Ada satu finalis di American Idol, masih anak muda 16 tahun ya, sekolah itu. Siapa namanya itu? Kennedy atau siapa itu? Itu bayangkan dia main gitar, dia nyanyi. Saya senang sekali karena dia punya ciri khas suaranya itu suara country ya, lagunya. Ya kalau nyanyi bagus. Dia mendirikan pendidikan apa? Hanya ada video yang mengungkapkan tentang KKK, TKK ya. Sudah itu merupakan satu yang masih ya sudah tahu efeknya. Ya, akhirnya dia mundurkan diri. Ya. Dan hari-hari ini juga masih banyak ya saudara, kelompok-kelompok yang merasa mereka, nah ini yang merasa mereka berhak untuk ada di Amerika ini. Aduh. Ini yang sangat-sangat kita sayangkan. Ya. Nah ini satu perbedaan yang tingkat derajat manusia itu. Tapi Tuhan datang untuk menyatukan. Ya. Bahkan kalau di Indonesia mungkin ada orang yang ningrat atau darah biru ya ini ya. Saya masih darah biru, kelihatan enggak biru saya? Oh enggak kelihatan, ya udah. Sudah saya tinggal di Indonesia biru saya. Tapi juga saudara, seperti di India ada beda kasta. Ya itu situasi keadaan dunia ya dalam hari-hari ini. Sehingga ya sudah tahu sendiri apa yang terjadi. Tetapi Allah katakan sebenarnya ini yang Tuhan ingin lakukan di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Ya, ada kesatuan, tidak ada perbedaan antara derajat satu dengan yang lain. Ya ini yang kita sayangkan kalau kita sendiri di tengah-tengah kehidupan orang dosa masih memperhatikan yang berbeda. Kita buka dalam Imamat yang ke-23. Firman Tuhan katakan dalam Imamat 23 ayat 21, 22. Kalau saudara di sana, ini satu ketetapan yang Tuhan inginkan terjadi di tengah-tengah kehidupan umat Allah ya. Pada hari ayat 21, pada hari itu kamu juga harus mengumumkan hari raya dan kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya dan di segala tempat kediamanmu, keturunan turun-temurunmu. Ayat 22. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang tertinggal dari penuaianmu. Semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Saudara, di sini mengandung satu pengertian yang sangat indah sekali ya, bahwa Tuhan inginkan saling, kalau tidak ada kesatuan, saudara, kita tidak bisa melakukan firman Tuhan ini ya. Jadi pada waktu panen ya, saudara perhatikan di sini, janganlah kamu pungut apa yang tertinggal dari penuaianmu. Supaya apa? Supaya orang-orang miskin dan orang asing itu dapat juga menikmati apa
yang Tuhan, apa yang mereka terima dari Tuhan berkat itu. Ya seperti kalau sudah cerita Rut ya, Rut dapat hidup karena apa? Dari hasil penuaan yang disisihkan. Ya, makan puas katakan tinggalkan lebih banyak sehingga Rut bisa lebih hidup. Nah ini satu kehidupan yang sebenarnya membawa kehidupan mereka itu sederajat sama, saling menghargai kehidupan satu yang lain. Ada satu keadaan juga kalau saudara perhatikan di sini pun tuh diterapkan di dalam gereja mula-mula. Ya, dalam gereja mula-mula kalau saudara perhatikan dalam Kisah yang keempat ayat 32 sampai 35, ini satu contoh kehidupan jemaat mula-mula. Karena sudah disatukan, mereka sudah tidak memandang keberadaan mereka masing-masing, saling menolong satu yang lain. Ya, dalam dunia ini ada orang miskin, ada orang yang kaya, ada orang yang tingkat derajatnya lebih tinggi, kedudukan lebih tinggi, dan ada rendah, itu ada di mana-mana. Dan ini menjadi satu contoh kehidupan gereja mula-mula. Dalam Kisah 4 ayat 32-35 dikatakan, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Ini satu hal yang susah ya saudara, tidak mudah ini ya. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaan itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Jadi saudara di sini ini satu kesatuan yang sangat indah sekali ya, sehingga tidak ada jemaat Tuhan. Kalau kita sesama kita pun saling tidak memperhatikan ya. Kalau orang Jakarta gue lulu ya. Siapa suruh kamu datang ke New York? Wah, dunia yang kadang-kadang susah ya. Orang Jakarta kan, siapa suruh datang ke Jakarta? Ya. Satu hal yang tidak mudah. Tapi kalau kita sudah diberkati Tuhan pun, ini kan satu contoh juga gereja mula-mula saling membagikan, saling share satu dengan yang lain, sehingga tidak ada satupun yang berkekurangan. Karena apa saudara? Semakin kita melakukan sesuatu, Tuhan pun melimpahkan. Ya, seperti dalam ayat yang ke-33 ya kan, dengan kuasa yang besar Rasul-Rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan pada Tuhan, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Saudara, ini keadaan ini sebenarnya masih diterapkan dalam hari-hari ini ya. Kalau saudara ke Israel, saudara melihat satu kelompok yang dinamakan kibbutz. Kalau di sini apa yang dekat Pennsylvania itu apa? Kelompok apa? Amis. Ya. Karena mereka lebih banyak bercocok tanam. Ini hubungan dengan kelompok orang-orang Yahudi, komunitas kolektif di Israel itu secara tradisional mereka berbasis pada pertanian. Jadi mereka saling membagi satu dengan yang lain, sehingga tidak ada orang yang berkekurangan dalam kelompok itu. Karena itu sama, ya, menikmati sama-sama. Makanya saudara di sini dengan dicurahkannya Roh Kudus itu terjadilah satu kesatuan. Tidak ada lagi kamu
Kamu orang miskin duduknya sebelah sini, orang kaya, oh sama ini sama semua ini contoh aja ya. Kamu Yahudi di sini, kamu bukan Yahudi, ini kan repot juga. Ya, saudara, ini Tuhan ingin ada kesatuan saat kita mau satu tubuh. Maka itu sudah satu tubuh, kita tidak bisa membedakan satu dengan yang lain karena kita sudah disatukan. Ini yang Tuhan inginkan. Waktu itu dalam hari Pentakosta ini kita melihat hal yang besar sebenarnya terjadi. Ya sekarang ada gereja-gereja yang masih orientasinya kepada orang-orang yang berduit. Nah ini yang disayangkan ya. Orang-orang yang tidak berduit sudah diperhatikan lagi. Nah ini kan disayangkan sekali. Tapi di sini menjadi satu hal yang sangat penting sekali firman Tuhan inginkan bahwa dengan dicurahkan Roh Kudus itu terjadilah perubahan yang besar, terjadi satu kesatuan yang besar, saling memperhatikan satu yang lain. Nah yang ketiga, yang kedua kita perhatikan saling memperhatikan. Dalam 1 Korintus yang ke-12 ayat 25 dan 26 ini kita perhatikan saling Tuhan ingin dengan dicurahkan Roh Kudus itu terjadilah bahwa manusia saling memperhatikan. Kalau tadi tidak ada perbedaan, di sini saling memperhatikan ya. Kita baca dalam 1 Korintus 12 ayat 25 sampai 26 katakan supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda ini saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Amin. Nah ini yang suka terjadi. Tapi ini terjadi saudara. Untuk mempersatukan keadaan demikian ini tidak mudah. Tapi satu hal yang Tuhan inginkan apa? Kita dapat saling memperhatikan ya. Dikatakan tidak ada perpecahan dalam tubuh gereja Tuhan. Mengapa saudara? Karena mereka saling memperhatikan. Kalau ada jemaat yang menderita, saudara, bukannya kita bersyukur, kita bersorak ya, salahnya sendiri. Kenapa tidak berdoa? Ini kadang-kadang kan kita jadi hakim ya. Seringkali anak-anak Tuhan mau jadi hakim. Sekolah hakim aja tidak mau jadi hakim ya, menghakimi orang lain ya. Kalau ada orang menderita, salahnya kamu menderita, salahnya kamu tidak mau ke gereja, salahnya ini saja ya. Jadi kita seolah kita mau jadi hakim. Bagaimanakah kita bisa mempersatukan keadaan demikian? Ya, seperti firman Tuhan, kalau satu menderita, kita harus juga ikut menderita. Berarti kita bukan menderita kita harus ikut susah ya, enggak, tapi kita saling memperhatikan sehingga penderitaan itu pun dapat diatasi, sehingga yang menderita pun dapat bebas dari penderitaan yang dia hadapi. Nah, saudara, ini satu hal yang kadang-kadang bisa terjadi dalam kejadian menderita dibiarkan saja menderita. Saudara, dalam hari-hari ini banyak yang lewat di sini ya, homeless lewat di sini. Kalau saya kadang-kadang di depan, brother, 50 sen. Saudara kok sudah tahu itu 50 sen? Ya udahlah, dari kantong kita sudah siap kasih aja. Ya kan apa? Kita ada dan mereka membutuhkan. Sedangkan kita rindu mereka boleh menikmati kehidupan. Meskipun tidak mudah ya. Kemudian dia katakan orang yang lewat itu, dan kemarin dipakai Ibu Rina untuk bantu dia bersihkan di depan, dia katakan, my friend, waduh, dia katakan my friend. Coba saudara bayangkan, juga menderita masih di-tag ini, saudara bayangkan. Ini terjadi dalam hari-hari ini, saudara. Sudah menderita masih disengsarakan manusia.
Tapi ini yang Tuhan lihat kalau satu menderita lebih sesama kita ya. Saudara, kita belajar untuk saling memperhatikan supaya penderitaan itu dapat diatasi. Bahkan di sini katakan kalau satu dihormati, kita ikut apa? Kita ikut bersuka cita. Nah ini yang kadang-kadang bukannya bersuka cita, tapi tambah kita semakin iri. Nah ini kadang-kadang timbul kan kalau satu mendapat kedudukan lebih tinggi dari waduh, bukannya bersuka cita tetapi malah mengungkapkan hal-hal yang negatif terjadi. Banyak yang sudah betul. Ini yang kita sayangkan, betul. Bagaimana kita bisa memperhatikan, membuat keadaan suasana semakin indah ya. Bagaimana keadaan hari-hari ini kalau keadaan yang sudah hancur di luar, kita masih memiliki sikap-sikap yang tidak ada perhatian dengan orang-orang sekitar kita. Nah ini dunia sedang terjadi, saudara. Dunia sedang terjadi. Pada orang yang diberkati, mereka tidak senang. Apalagi dalam keadaan orang-orang yang sedang dalam keterburukan itu, saudara. Kalau hari-hari terasa sekali. Sehingga kejahatan yang terjadi di Amerika ini karena apa? Mereka tidak mau saling memperhatikan, karena mereka tidak senang melihat keadaan orang yang diberkati. Mau kita banyak berdoa dalam hari-hari ini di kota New York semakin parah ya, saudara. Hampir setiap hari orang-orang saudara-saudara yang naik kereta api di New York banyak doa ya. Frankie banyak doa ya. Karena subway, hampir setiap hari berita di subway itu ada aja. Dan saudara tidak mau berdoa apa? Karena ya, orang yang tidak suka melihat keadaan orang yang diberkati. Nah ini keadaan yang, tapi jangan dalam saudara sih tidak ada ya, tidak ada. Kalau Herdi diberkati dengan green card, ya bersyukur lah. Amin. Sudah ditunggu lama-lama. Yang belum punya green card, belum punya, tidak usah marah sama Herdi. Bersyukur lah. Bersyukur Herdi, disyukur ya, bersyukur lah. Puji Tuhan ya. Betul Herdi? Betul, yang belum punya surat, bersyukur lah. Karena kita percaya bahwa kalau Eri dapat, saya pun pasti akan dapat hari yang akan datang. Amin. Maka itu imanmu jangan tapi yang lain jangan perhatikan ya. Tapi Eri jangan bersombong ya. Aku dapat surat. Hati-hati ini kita dapat surat ini. Apalagi nanti kalau jadi Simpson, Bung Simpson. Saya pernah kerja sama dengan seorang hamba Tuhan seorang hamba Tuhan yang takut kehilangan status ya, takut kehilangan status, kemudian ditolong oleh seorang anak Tuhan. Dia diangkat anak untuk mendapatkan status ya. Setelah mendapat status, nakuti orang nggak punya status. Oh jadi jangan gitu ya. Tapi menolong yang lain ya, supaya semua pun dapat apa yang dibutuhkan ya. Karena ada yang baru dapat revelation apa, learning permit, wah puji Tuhan. Saudara, ini kan satu kemajuan yang terjadi, yang Tuhan izinkan loh saudara ya. Tuhan sedang izinkan sesuatu ini bisa terjadi di tengah-tengah kita ya. Saudara-saudara yang berstatus sebidaka itu, sudah perhatikan saat ini ada kesempatan yang besar sampai mereka bisa mendapatkan citizen. Bayangkan saudara, itu satu anugerah waktu yang Tuhan berikan. Apakah nanti kita semua yang belum memiliki bisa bersyukur ya, puji Tuhan ya. Puji Tuhan, tetap beriman pada Tuhan dan Tuhan akan memberikan apa yang menjadi keperluan saudara. Amin.
Maka itu saudara saling memperhatikan ya. Nanti dari saksi, aku dapat ini karena apa? Oh, karena Tuhan. Karena ini jalannya gini kan. Memperhatikan supaya yang lain mengikuti jalan yang sudah dilalui. Ah, betul? Amin Henry. Yang ketiga, saudara, Pentakosta membawa kesatuan yang tiga. Karena apa? Karena saling mengasihi. Kalau tadi saling memperhatikan, kita bisa saling memperhatikan tanpa saling mengasihi juga ada artinya ya. Yang ketiga saling mengasihi. Coba buka dalam Efesus yang keempat ayat 2 dan 3. Efesus 4 ayat 2 dan 3. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ya, di sini katakan bahwa kita menunjukkan kasih kita dalam hal saling membantu. Ya, karena kasih itu mempersatukan juga ya. Karena kuasa Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kehidupan kita untuk sekedar kita saling mengasihi satu yang lain. Kita sudah tidak dibedakan antara suku bangsa, antara abdi atau budak atau orang merdeka, sudah tidak ada perbedaan lagi. Oke, sudah, kita harus saling mengasihi satu yang lain. Ya. Karena apa saudara? Di sini memang kita bisa melihat ya bagaimanakah kehidupan orang yang sudah dipersatukan di dalam kasih. Firman Tuhan katakan kita bisa melihat dari buahnya. Kalau dalam Matius 7 ayat 20, katakan jadi buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Wah, ini cuma APFC ya. Kok lakuannya begitu ya? Nah, itu kan berarti bukan cuma APFC sesungguhnya, itu hanya numpang nunut nama aja. Tapi kok cuma APFC pasti saling mengasihi yang lain. Kita rindu saudara. Dan kita tidak bisa menutup diri kita ya. Tidak bisa menutup diri kita. Apakah kita bisa mengasihi yang lain? Kalau apa dilihat dari buah yang kita lakukan dari kehidupan ini. Seperti kalau sudah lihat apa yang Yohanes Pembaptis pun sampaikan melalui khotbahnya kepada orang-orang yang ingin dibaptiskan di sana, satu pesan yang sangat penting yang disampaikan tentang pertobatan, tapi juga diingatkan akan buahnya. Ya. Dalam Matius yang ketiga, dalam Matius 3 ayat yang kedua, kalau sudah perhatikan sana, Yohanes Pembaptis katakan bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya, bertobatlah. Tetapi ayat 8 dalam Matius 3 ayat 8 katakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ya, saudara, satu hal yang Tuhan inginkan, kita dapat menunjukkan bahwa kita memiliki kasih, saling mengasihi satu yang lain. Karena kalau benar Tuhan sudah mencurahkan rohnya di tengah-tengah gereja Tuhan, kita pun akan melihat kita mempunyai kasih untuk mengasihi satu dengan yang lain. Karena Tuhan pun ya, kalau kita perhatikan dari hasil pencurahan Roh Kudus ada buah-buah roh. Nah, kalau saya baca dalam Galatia 5:22-23, saya buah-buah roh itu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, saya katakan tidak ada hukum yang menentang hal ini. Tidak ada hukum yang menentang hal ini.
Saudara, di sini sangat penting sekali ya peranan kasih dalam gereja Tuhan dalam hari-hari. Katakan aku sudah penuh roh, ini yang sangat kadang-kadang sangat berlawan ya. Aku sudah penuh dengan Roh Kudus. Wah, kalau tiap hari berbahasa lidah tapi kasihnya tidak ada, itu dilakukan ya. Dipertanyakan apakah benar-benar kan buah kasihmu itu tidak ada loh. Ya, maka benar-benar kita sudah mengasihi. Apakah ada kasih dalam kehidupan kita? Karena kita dilihat dari pertobatan yang menghasilkan buah dari pertobatan itu sendiri. Kasih. Apakah kita juga saling mengasihi satu yang lain dalam hari-hari ini? Dan kalau kita lihat sifat kasih, sudah lihat kalau dalam 1 Korintus 13 ayat 4 dan 5 itu sudah ayat yang asing lagi tentang kasih. Dikatakan sana kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak memarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Sudah bayangkan ini masih ada orang-orang yang demikian? Tidak. Kalau setelah mengatakan mengasihi, tapi kita masih lakukan hal yang demikian, sudah satu hal yang sangat bertentangan dengan apa yang sebenarnya kita harus lakukan di tengah-tengah gereja Tuhan dalam hari-hari. Karena katakan aku sudah penuhkan Roh Kudus. Kalau Tuhan sudah penuhkan Roh Kudus, sudah akan masuk ada perubahan yang besar di tengah-tengah kehidupan ini. Seperti saudara perhatikan dalam masa akhir ini, saudara, apa yang terjadi? Makanya sudah tidak heran banyak anak-anak Tuhan yang undur karena mereka tidak dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga dikatakan dalam apa yang terjadi dalam masa akhir ini, 2 Timotius 3 1 dan 2, ayat yang tidak asing lagi di 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2 dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membuang dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak kepada orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Saudara, ini yang terjadi di masa-masa yang akhir ini. Ya, karena kita tidak bisa mempertahankan kehidupan yang benar di hadapan Allah, sehingga akhirnya apa? Saudara, ini yang terjadi. Ya, ini yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Menjadi orang yang mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang, membuang, menyombongkan diri, dan menjadi pemfitnah dan memberontak dan segala macam. Saudara, ini yang Tuhan tidak inginkan terjadi. Tapi saudara, kita perlu dalam hari-hari ini apa? Minta kuasa itu turun mengurapi kita semua, curahkan di tengah-tengah kehidupan kita semua, sehingga kita boleh rasakan karya Allah yang besar ini menuntun memimpin kita semua dalam hari-hari ini. Sehingga saudara tidak ada perbedaan lagi satu yang lain, ya. Kita saling memperhatikan satu yang lain. Kita bisa saling mengasihi satu yang lain. Karena kuasa yang besar ini menuntun kita selalu hidup di dalam kehendak Allah di dalam hari-hari ini. Saudara, dunia sudah tinggalkan Tuhan. Bahkan hari-hari ini sangat disayangkan kalau anak-anak Tuhan sudah tinggalkan Tuhan, sehingga tidak lagi dapat merasakan lawatan Allah ini di dalam kehidupan kita. Lalu saudara, hari ini hari Pentekosta, kita percaya Tuhan telah mencurahkan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita harus pelihara. Ya, kuasa itu Roh Kudus terus kita pelihara, sehingga kita dapat hidup menurut apa yang Tuhan kehendaki di tengah-tengah kehidupan yang ada dalam hari-hari. Ya, kiranya firman Tuhan ini boleh jadi satu kekuatan kita dalam hari-hari ini, untuk kita selalu menjaga, kita memeliharakan hidup kita selalu ada di dalam Dia, sehingga kita boleh rasakan kuasa Tuhan sendiri bekerja untuk menuntun kita semua, sehingga dalam masa-masa yang gelap sekalipun kita boleh merasakan tuntunan Allah itu menyertai kita. Kenapa? Kuasa Roh Kudus Dia akan menuntun setiap langkah kehidupan kita kalau Dia ada dalam kehidupan kita. Ya,
Puji Tuhan, mari kita berdiri. Kita nyanyikan lagu Berkaryalah Roh Kudus. Saudara, kita rindu kuasa Tuhan bekerja. Kita rindu merasakan karya Allah yang besar itu. Selalu bekerja membangun, menuntun,